سيد كل واسع والحميد من أب ومن آجر عبد الرحيم ولا نعمي وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa mawalina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa anna Allah yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa ma ila arwahil ulama'il alimin wal awliya'is salihin wa liladayya al-hadirin ajma'in anna Allah yaqbalu lil jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yasluhu sya'nul jami' fid dunya wal akhirah wa anna Allah yaghfiru wa yarham li muallimina wa li masyayikhina wa li walidina wa liman haqqun 'alaina bisababil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Kita sudah di ayat berapa? Surat An-Nisa 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut
فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Sadaqallahul azim. Kita perhatikan dua ayat tersebut dari sisi aspek hukum tajwid. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum alam taro mim mati ketemu tak idhar har syafawi, yaitu huruf idhar ada berapa? Idhar hurufnya ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian idhar artinya jelas ya. Apabila ada mim mati bertemu selain dengan ba, yaitu idhar syafawi, jelas di bibir, mimnya terbaca jelas di bibir. Alam ya, nggak boleh disamarkan mim. Kemudian ilalladzina yaz'umun, ilalladzina, ilallladzi di situ ada alladzi, alif lamnya alif lam syamsiyah ya. Ada 2 alif lam ya, yaitu samsiyah dan al-qamariyah atau qamariyah. Syamsiyah itu adalah alif lam yang alifnya tidak terbaca. Kemudian allazi, ilalladzi, zi-nya adalah mad tabi'i ya, mad tabi'i, mad panjang, tabi'i tabiat ya, atau mad asli. Mad panjang artinya aslinya. Berapa durasi tabiat mad, berapa durasi aslinya atau orsinilnya mad itu 2 ketukan atau sekedar diayun. Kemudian yaz'umun, mu di situ adalah mad tabi'i juga. Annahum, nun bertasydid, tajibu gunnah artinya wajib gunnah, wajib dilakukan ya. Di mana dilakukannya? Di nunnya itu. Jangan terburu-buru, harus ada proses jeda atau waktu ya. Ilalladzina yaz'umuna annahum, ayo, annahum. Kemudian humnya di situ ada mim mati ketemu alif, yaitu idhar. Amanu, yaitu mad badal. Setiap alif yang panjang mad badal ya. Karena alif alif itu dipanjangkan oleh alif, yang memanjangkannya dibuang, badal diganti. Yang memanjangkannya diganti, dibadal. Dengan apa digantinya? Dengan tanda panjang ya. Amanu. Kemudian nu adalah matobi, bima unzila, bima matobi ketemu alif ya dalam kalimat yang terpisah.
jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Dikatakan panjang, ya artinya panjang di situ, harus dibaca panjang. Disebut jaiz, dikasih pilihan, boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu. Kemudian disebut munfasil, terpisah, yaitu matobi'i berterpisah dengan alif, artinya 2 kalimat, bima 1 kalimat, unzila kalimat yang berbeda, ya, itu disebut munfasil. Ya, kemudian unzila nun ketemu zal, ikhfa dibaca samar. Ilaika wa ma lagi di situ matobi ketemu alif, kalimat terpisah, majaiz munfasil. Berapa durasinya? Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kemudian unzila lagi ikhfa. Min qablika, min nun mati ketemu qaf, ikhfa. Kemudian qablika ada ba bersukun qalqalah. Yuriduna ay ri matobi, du matobi, ayyatahakamu, ay nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Idgham artinya apa? Memasukkan, ya. Bi gunnah, di gunnah, dilakukan. Apa yang dilakukan? Ya-nya di situ, ya-nya, ya, dimasukkan nun ke ya, di ya-nya itu dilakukan. Ayyatahakamu, ayo. Jadi nggak boleh terburu-buru di ya-nya itu, harus ada gunnah. Ya, cara menggunakannya itu ya ditahan di situ, agak lama, sekurang-kurangnya 2 ketukan. Ayyatahakamu, ayo. Yuriduna ayyatahakamu, ayo. Yataha, hanya di situ matobi. Kemudian yatahakamu, kamu, munya adalah majaiz munfasil. Ilat taguti, ilat at-tagut, alif lamnya alif lam syam, to-nya dibaca panjang, ya, panjangnya 2 ketukan karena dia adalah matobi. Di situ juga matobi. Waqad dal bersukun qalqalah. Umiru ayyakmu bih. Nah, umiru di situ ya majaiz munfasil. Ayyakfuru. Nah, lagi-lagi nun ketemu ya, idgham bi gun. Ayyakfuru, ru-nya adalah matobi. Bihi jadi matsilah qasira di situ. Di situ boleh waqaf, bahkan afdalnya waqaf, utamanya waqaf, ada tanda qaf, lam dan alif, artinya al-wuquf aula. Ada gak tandanya di situ? Tanda apa tuh? Qaf, lam dan alif, artinya al-waqfu atau al-wuquf aula, ya, berhenti lebih utama. Jadi kita berhenti di situ. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Ayo. Wa qad umiru ayyakfuru bih. Kemudian wa yuridu syaitan, wa yuri-ri-nya matobi. Asy-syaitan alif lam syamsiyah. Itu alif lam syamsiyah. Nah, di situ shin ya. Kemudian apa tuh? Asy-syaitan, ta-nya matobi. Ayyudillahum, nun ketemu ya, idgham bi gun. Hum di situ mim mati ketemu dot. Ya, idhar syafawi. Dhalalan ba'ida, dhalalan nya matobi. Dhalalan tanwin ketemu ba.
Iqlab. Gitu. Ingat tuh, iqlab ada mimnya di situ. Ya, kenapa ada mimnya? Dia sebagai muqallib, sebagai yang pengganti, ya, pengganti lan fathah. Lan tuh fathatain, fathahnya dibuang satu, diganti dengan mim. Kenapa? Karena tanwin ketemu ba. Ya, dolalan, lan di situ tanwin bukan? Tanwin. Ketemu ba, ba'idan, ba. Setiap tanwin ketemu ba, maka di sana menjadi punya hukum iqlab, ya, atau taklib, yaitu berubah tanwinnya menjadi fathah diganti dengan mim, ya. Kemudian cara bacanya adalah di situ jangan juga terburu-buru, ada mimnya gitu. Ya, ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ayo. Ba'ida, ba'i'nya matobi ba'idan, seharusnya dibaca ba'idan karena waqaf di situ setiap tanwin, ya, setiap tanwin kalau dibaca waqaf jadi mad iwad lid tanwin, mad panjang, iwad pengganti tanwin karena dia tanwin dan terakhir dan waqaf itu, ya. Kemudian wa idza qila lahum, wa idza za matobi qila qimatobi, ya, lahum mimati ketemu tak izhar syafawi, ta'alau ila ma ila matobi ma anzalallah, majja ismun an ikhfa, lafzul Allah dibaca anzalallah tafkhim tebal, wa ilar rasul alif lam syam. Ra'aital munafiqin. Nah, ra'aital alif lam apa tuh al munafiqin? Alif lam koma ya, munafiqin. Nanya matobi, qinya juga matobi. Yasudduna anka, du di situ yasuddu, dunya matobi. Anka, nun ketemu kaf, ikhfa. Sududa dunya matobi'i, dannya di situ mat iwad dan tanwin. Kita sekali lagi baca sama-sama. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum, ayo. Annahum amanu bima unzila ilaik, wa ma unzila min qablik, yuriduna an yatahakamu ila tagut, wa qad umiru an yakfuru bih, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasul,
ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan dua ayat tersebut dari segi aspek tafsir menurut versi tafsir karangan Imam Nawawi. Musannifu hadzal kitab nafa'ana bi'ilmihi wa ghafara lahu wa rahim lahu wa ghafara lahu liwalidayhi wa syaikhi wa limuallimihi amin amin ya rabbal alamin. Alam tara ilal ladzina yaz'umun, tidakkah engkau perhatikan, engkaunya di sini tara yaro atau ro'a yaro asal katanya. Taro di situ alam tu alif lamnya alif lam istifham. Ya, istifham, tapi istifhamnya lit ta'ajjub. Kita udah belajar tempoh hari itu, lit ta'ajjub. Artinya kalimat pertanyaan agar orang yang diajak berbicara itu dia itu punya keheranan, gitu kan. Akan muncul keheranan. Lit ta'ajjub. Lamnya di situ adalah huruf jazm. Huruf yang menjazmkan fi'il. Ya. Jadi ada berapa? Am, lam, izan, kai. Itu ada 4 lebih. Itu semua adalah huruf yang kalau lam itu menjazmkan fi'il. Ya, di antaranya. Nah, kemudian dia masuknya berarti ke fi'il. Taro itu berarti fi'il kata kerja. Kok enggak jazm tandanya? Enggak jazm pun. Jazmnya itu dibuangnya huruf alif. Itu pembahasan nausorof. Ro'a ya ro, ada alifnya seharusnya. Taro seharusnya ada alifnya. Alifnya dibuang karena kemasukan huruf jazm. Alam taro, nah itu nausorofnya. Kemudian ilal ladzina, tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad kepada orang-orang yaz'umun. Allazina yaitu isim sifat, menandakan sifat isim sifatnya, isimnya itu namanya adalah lil jami', orang banyak, yaitu orang-orang. Yaz'umun, kepada orang-orang yang adalah mereka mengira. Za'ama yaz'umu, mengira. Atau dalam tafsirnya ini adalah ayyad'una, mengajak. Makna yaz'umun mengira di itu mengajak. Imam Nawawi. Kenapa maknanya mengajak? Nanti kalau kita baca sempurna ayatnya semuanya itu baru kita mengerti kenapa yaz'um kan mengajak. Annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka mengira telah beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Jadi tidakkah engkau perhatikan ya Muhammad, yaitu kepada orang-orang yang mengira, menyangka bahwasanya mereka telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa huwal Qur'an, tafsirnya, yaitu adalah apa-apa yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti adalah Al-Qur'an. Ya, kalau pada Nabi Isa yaitu Injil. Pada Nabi Musa kitab Taurat. Wa ma unzila min qabl, dan apa-apa yang telah diturunkan dari sebelum engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad, Isa dan seterusnya. Wa Taurat, yang dimaksud di sini adalah Taurat.
Ya, Taurat. Taurat berarti kitabnya siapa tuh? Nabi Musa. Di antaranya Nabi Musa. Yuriduna, mereka berkehendak, mengingini, ayyatahakamu, yaitu agar mereka berhakim, berhukum, bertahkim juga boleh, ila togut, kepada togut. Ya, tafsirnya ay kasirut tugyan, mereka berkehendak untuk berhakim kepada kasirut tugyan, kebanyakan para pemimpin yang zalim. Tugyan itu adalah pemimpin yang zalim sekalian. Wa qad umiru, dan sungguh mereka telah diperintahkan, ayyakfuru bih, agar mereka mengingkari, bihi di situ hi-nya adalah togut, mengingkarinya, yaitu tadi mengingkari. Nah, togut udah kita bahas definisinya tempo hari. Imam Nawawi mengartikan apa tuh? Ya, yaitu manda'a ila dhalalah, orang yang mengajak orang lain, manda'a alal ma'asi, orang yang mengajak orang lain kepada perbuatan maksiat besar, maka itulah togut. Siapa saja yang mengajak orang lain kepada perbuatan maksiat besar pada Allah, yaitu dialah togut. Kita udah bahas ya. Kemudian jadi di sini yang dimaksud wa qad umiru ayyakfuru bi, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut itu. Tafsirnya ay wal halu annahum qad umiru fil qur'ani ayyatabarra'a minat togut. Ya. Wal halu, sedangkan keadaannya sesungguhnya adalah annahum, sesungguhnya mereka qad umiru, telah diperintahkan fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Siapa yang diperintahkan? Yaitu orang-orang yang telah mengira mereka telah beriman, baik orang Yahudi, orang munafik. Konteks ayat ini turunnya kepada orang berbicara tentang orang munafik. Entar ada asbabun nuzul. Wa qad umiru fil Qur'an, sungguh mereka telah diperintahkan di dalam Al-Qur'an ayyatabarra'ah, agar mereka berlepas diri, minat togut, dari togut. Togut orang yang mengajak orang lain ya kepada perbuatan maksiat besar. Itu bahasa kalian. Saya udah ngambil tafsir dari tafsir lain tentang togut kemarin. Ya, bahkan togut itu bisa berupa orang yang membuat kebijakan, yang membuat dasar-dasar hukum yang diberlakukan kepada orang banyak, yang hukum itu adalah sebenarnya adalah maksiat. Hukum itu adalah mengandung dosa besar kepada Allah. Jadi kalau ada orang membuat hukum dan hukum itu mengandung dosa besar, dan dia sadar sesadarnya bahwasanya itu pelanggaran agama, dia muslim, dia sadar bahwa itu melanggar agama, tetap dia buat kebijakan hukum seperti itu, maka orang tersebut togut. Ya, togut. Jadi ada benarnya tapi nggak melulu benar. Kalau dalam tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb mengartikan togut itu orang yang bertahkim kepada selain Allah, orang yang berhukum kepada selain Allah, togut. Makanya ada apa namanya, aliran radikal gitu. Pokoknya nggak berhukum kepada hukum Allah, togut. Gitu. Ini kepada satu dalil saja, harus diambil dalil lain. Dalil lainnya, bolehkah kita membuat hukum? Membuat hukum, manusia membuat hukum, produk hukum buat orang banyak. Sepakat ulama boleh. Untuk kemaslahatan umat, namanya hukum takjir. Hukum yang dibuat oleh manusia buat mengatur orang banyak. Selama nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dibolehkan. Jadi nggak semua gitu, Pak sekalian.
Makanya Imam Nawawi tagut mengartikan orang yang mengajak kepada orang lain kepada perbuatan maksiat besar itu tagut. Termasuk yaitu tadi dia membuat kebijakan. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya itu Bapak sekalian hati-hati kita tuh memilih pemimpin, hati-hati. Jadi Islam tuh luar biasa memberikan arahan. Ini ayat ini secara implisit agar kita nalar bahwasanya ya begitu mengajak orang lain agar berbuat maksiat dosa besar. Berarti nggak hanya mengajak saat orang itu membuat produk hukum kayak Fir'aun itu kan disebut idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau ya Musa kepada Fir'aun, dakwai Fir'aun, innahu sesungguhnya togo ya, togo itu asal kata dari togo, karena sesungguhnya ia Fir'aun adalah orang yang melampaui batas. Sifat pelampauan batas Fir'aun itu digambarkan dalam ayat lain, yuzabbihuna ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, ia Fir'aun itu menyembelih, membunuh anak-anak laki yang lahir di zamannya. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup ahum, anak-anak perempuan yang hidup di zaman. Anak laki-laki disembelih, anak perempuan dibiarkan hidup. Itu kebijakan Firaun bukan? Kebijakan yang diberlakukan kepada aparat-aparatnya, yang diberlakukan kepada orang-orang dekatnya. Karena Firaun adalah sebagai seorang penguasa saat itu, dan penguasa yang diktator, zalim, maka dia mengeluarkan kebijakan yang bermula dari mimpi dia, topi, ya, topi kebanggaannya itu, kalau orang raja itu pakai topi, itu diambil sama anak kecil, maka mimpi itu ditakwil oleh dukun-dukunnya, itu tanda ente sebentar lagi akan tumbang kekuasaannya, ya, tanda kepada seseorang yang akan lahir, ya, tahun ini. Maka saat itu Fir'aun membuat kebijakan, bunuh anak laki-laki yang lahir, jangan biarkan, cari dimanapun pelosok, sampai ke pelosok-pelosok cari, dia keluar kebijakan. Nah kebijakannya itu mengajak orang lain agar berbuat dosa besar, berarti togo kata Allah, togo Fir'aun, karena akan membunuh anak laki-laki, membiarkan anak perempuan, gitu Mbak sekalian. Jadi Mbak sekalian, nggak bisa umat Islam tuh terbebas dari sia-sia dari kehidupan berpolitik, kagak bisa. Saya juga suka bingung kenapa begitu, karena itu tadi, ya, punya dampak politik, dan kita komoditas politik. Kalau kita diem, nggak ikut campur tangan, nggak harus praktis, nggak harus kita masuk partai, nggak harus. Tapi saat-saat kita dibutuhkan untuk mengambil keputusan, mengangkat 5 tahun yang akan datang, siapa yang akan memimpin orang banyak, yang menentukan kemaslahatan orang banyak, atau saat kita dipinta untuk memilih yang akan memimpin, misalnya di DKI gitu kan, tingkat DKI dan seterusnya, itu konsekuensinya akhirat. Salah memilih pemimpin, konsekuensinya akhirat. Apalagi saat kita pilih dia buat kebijakan yang mengandung maksiat, dosa besar pada Allah. Gitu Baskal. Ya, sekarang kan belum lama kan rame-ramenya itu, bagaimana agar dibolehkannya, yaitu adanya LGBT. Apa LGBT artinya itu? Ya, lesbi, G-nya apa tuh? Gay, B-nya biseksual, kalau T-nya transgender. Udah ketahuan, lesbi, hubungan seks perempuan, gay, laki sama laki, ya, kemudian transgender, ntar dia ke perempuan, ntar dia ke laki, kan gitu. Udah ketahuan kayak begitu artinya LGBT. Ingin diundang-undangkan, yang kalau sudah diundang-undangkan berarti sah,
menjadi produk hukum. Kalau dia itu adalah lintasnya DPRD, berarti DKI, berarti produk hukum yang ada di DKI. Ya, ikut kebijakan itu, berarti kita togut. Luas sekali. Jadi, nauzubillah min dzalik. Itu ya. Itu. Nah, di sini kita kembali lagi ke sini. Bukan ingin mempolitisir ayat, bukan. Ini kan apa yang ada keterangan yang ada di tafsir-tafsir klasik. Itu. Maupun kita tafsir-tafsir lain nggak jauh berbeda. Kalau yang ekstrim itu tadi mengartikan togut itu orang yang tidak bertahkim kepada hukum Allah, togut. Akibatnya melahirkan aliran ekstremisme radikal gitu kan. Kalau udah hukum buatan manusia udah togut. Nggak juga, kita nggak begitu sekalian. Dibolehkan. Ya, manusia itu membuat produk hukum dibolehkan selama untuk kemaslahatan dan nggak bertentangan dengan agama. Dalam agama ada hukum takzir, hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur tatanan kehidupan manusia itu sendiri, selama tidak bertentangan dengan agama. Kembali lagi ke Mas sekalian. Ya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka yang mengira bahwasanya beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, mereka berkehendak untuk berhukum, bertahkim kepada taghut. Kasirut tugyan, yaitu orang-orang yang berkuasa yang melampaui batas. Wa qad umiru ayyakfuru bih, dan sungguh sebenarnya mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu. Kenapa? Annahum qad umiru fil Qur'an ayyatabarra'a minat taghut. Karena di dalam Al-Qur'an tertera agar mereka berlepas diri dari taghut. Wa yuridu syaitan, dan setan berkehendak bittahakumi ilaih. Setan punya kecenderungan, punya keinginan bittahakumi ilaih, agar manusia itu bertahkim, berhukum ilaih, kepada taghut. Jadi setan itu kerjaannya begitu, memperdaya manusia agar condong kepada taghut, menuruti ajakan kemauan taghut yang mengajak agar orang berbuat dosa besar. Kemudian ayyudillahum dhalalan ba'ina, setan berkehendak agar yudillahum dhalalan mubin ba'ida, agar mereka manusia itu melakukan perbuatan sesat dengan kesesatan yang nyata. Anil haqqi wal huda, dari kebenaran, anil haq wal huda, dan petunjuk, termasuk dari kebenaran Al-Quran, ya, dari kebenaran Taurat di zaman Nabi Musa, dari kebenaran Injil di zaman Nabi Isa, wal huda, petunjuk. Nah, kemudian di sini ada kisah di sini. Qala katsirun minal mufassirin, kebanyakan telah berkata, katsirun minal mufassirin, telah berkata kebanyakan dari ahli, para mufassir, para ahli tafsir, tentang ayat yang tadi kita baca di atas tuh. Para ahli tafsir mengomentari ayat itu. Khasama rajulun minal munafiqin, seorang laki-laki khasama, konflik, terjadi konflik, berseteru, minal munafiqin, seorang laki-laki dari orang munafik telah berseteru, yuqalu lahu Bishrin, disebut namanya Bishr. Ada orang munafik laki-laki namanya siapa? Bishr, berseteru rajulan, dengan seorang laki-laki, minal yahud, dari kalangan orang Yahudi. Faqala al-yahudi, maka berkata orang Yahudi itu, baini wa bainaka Abul Qasim. Jadi dia berseteru, Yahudi dan orang munafik. Orang munafik namanya siapa? Bishr. Orang Yahudi berkata, baini wa bainaka Abul Qasim, antara aku dan engkau harus ada orang yang menghakimi kita. Sebaik-baik hakim Abul Qasim. Abul Qasim julukan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah punya anak di antara namanya Qasim.
Baini wa bainaka Abul Qasim. Ini orang Yahudi sama orang munafik berseteru gitu. Ayo, bawa kita bawa ke meja hijau, istilahnya begitu. Antaraku dan kau ada seorang hakim, Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi bilang begitu karena orang Yahudi memahami bahwasanya Nabi Muhammad orang yang adil. Ya, orang yang adil, dipercaya oleh orang Yahudi ini. Kemudian waqala al-munafiq, orang munafik berkata, "Baini wa bainaka Ka'ab ibn al-Ashraf." Antara aku dan kau yang kita Ka'ab ibn al-Ashraf. Orang munafik justru memakai Ka'ab ibn al-Ashraf, tokoh orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri ini memakai Nabi Muhammad SAW yang berkehendak dia jadi hakim. Tapi orang munafik Ka'ab ibn al-Ashraf, yaitu pendeta orang Yahudi. Kemudian selanjutnya mana ini? Allah suka. Oh iya. Wa sababu dzalika anna Rasulullah SAW yuqda bil haq. Akhirnya orang munafik nyerah. Nabi sallallahu sabab Rasulullah menjadi sebab untuk memecahkan yuqda bil haqqi, untuk memecahkan dua perkara orang itu yang sedang berselisih. Ya. Terus kenapa? Wala yaltafit ila rishwa. Wal yahudi kana muhiqqan. Orang Yahudi itu dalam posisi benar, bukan salah. Orang Yahudi dalam posisi benar. Maka kemudian dia mengusulkan Rasulullah sebagai hakim karena Rasulullah selalu memutuskan perkara dengan benar. Wala yaltafit ila rishwah, dan tidak pernah tergiur kepada suap. Di mata orang Yahudi begitu. Nabi Muhammad SAW Abul Qasim julukannya itu. Dia kalau memutuskan selalu benar. Dan tidak akan pernah menerima suap. Saya lebih cenderung kepada Abul Qasim yang memutuskan perkara kita. Kata mereka berdua, kata mereka orang Yahudi. Kemudian wa anna Ka'ban syadirur raqbah fi rashwah. Sedangkan Ka'ab ibnu Ashraf itu syadidur raqbah fi rashwah. Yang saya ketahui dia adalah orang yang amat luar biasa rakus terhadap suap. Kata Yahudi ini. Ya, Ka'ab ibnu Ashraf rakus terhadap suap. Wal munafiqu kana mubtilan. Dan kenyataan orang munafik yang sedang berselisih itu dia adalah orang yang salah, bukan orang yang benar. Wa asarrul yahudi ala qawlihi bidzalika. Maka orang Yahudi tetap ya minta kepada orang munafik itu yang berselisih, Nabi Muhammad SAW saja yang menjadi hakim. Akhirnya waqala fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua kemudian pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahakamal lil yahudi 'alal munafiq. Maka Rasulullah menghakimi, membuat satu hukum, memutuskan ya kepada orang Yahudi dan orang munafik itu. Siapa yang menang? Ternyata Yahudi yang menang. Falamma kharaja min indihi, ketika sudah diputuskan Nabi, ini yang benar nih, ini orang Yahudi. Diputuskan oleh Nabi, dia keluar mereka berdua. Ketika mereka keluar berdua, lazimahul munafik, orang munafik nggak puas. Orang munafik tuh nggak puas. Waqala, dia berkata, la ardo, aku nggak redo, aku nggak puas. Intalik bina ila Abi Bakar, kalau begitu kita pergi ke Abu Bakar. Kata orang munafik, kita pergi ke Abu Bakar, biar Abu Bakar yang jadi hakim. Aku nggak puas pada Nabi Muhammad SAW. Fa'atayahu fahakama lil Yahudi. Maka kemudian Abu Bakar memutuskan perkara mereka berdua. Abu Bakar lagi-lagi memenangkan Yahudi. Maka ketika mereka keluar berdua, orang munafik, falam arda, aku nggak redho, nggak puas. Yeah. Kemudian wa qala baini wa bainaka Umar. Kalau begitu kita pilih Umar jadi hakim. Kita pilih Umar. Akhirnya mereka pergi ke Umar. Umar bin Khattab. Enggak puas kepada Rasulullah, pergi ke mana? Abu Bakar As-Siddiq. Diputuskan juga yang menang Yahudi. Mereka enggak puas. Pergi ke mana? Ke Umar bin Khattab. Fadhahaba ilaihi, maka mereka berdua pergi kepada Umar. Fa akhbarahul Yahud. Orang Yahudi mengabarkan tentang perkara mereka berdua. Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah memutuskan
Abu Bakar sudah memutuskan, kata orang Yahudi, saya yang menang. Falam yarda bihukmihima, kata orang Yahudi. Tapi dia orang ini Bishr ini enggak redha terhadap Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, enggak puas. Maka saya datang berdua kepada engkau ya Umar. Faqala munafik, ahakada? Apakah benar ya orang munafik begitu? Apa yang dikatakan Yahudi? Rasulullah memutuskan dia yang menang, dia yang menang. Iya betul gitu. Faqala na'am, kata orang munafik. Qala isbir, anna li hajatun. Kalau begitu tunggu, saya punya hajat. Nah, adkhulu baiti, aku akan masuk dulu ke rumah. Kata Umar, masuk ke rumah dulu. Saya punya hajat, sebentar ya, saya masuk ke rumah dulu. Faqdiha wa akhraja ilaikuma. Maka kemudian aku akan putuskan perkara kalian semua berdua. Tenang, aku masuk dulu ke dalam. Wadakhala wa akhadha sayfahu. Maka Umar masuk, ternyata masuknya itu akhadha sayfahu, ngambil pedang. Keluar bawa pedang. Summa kharaja ilaihuma, pas keluar kepada kedua itu fadaraba bihi unuqal munafiq, dipenggal leher orang munafik, putus palanya. Hatta barroda'i mata, sampai tersungkur mata, kemudian wafat. Ingat, hati-hati ya. Itu para mufassir menukil ayat tadi dengan kisah ini, tapi nggak boleh sembarangan mengambil kisah ini untuk memutuskan satu perkara gitu. Kenapa Umar kayak begitu? Nanti saya jelaskan Pak sekalian. Main penggal aja orang kan begitu. Nah, maka ada sebagian kelompok-kelompok ekstrim menafsirkan ayat ini yang di atas tadi. Sebagian ekstrim. Pokoknya orang tuh togut. Wow, ada pemimpin zalim itu kan langsung aja dia ya ikut kepada pemimpin itu. Togut, ente togut. Kenapa? Zalim dia, umat Islam zalim, ya Allah, nggak boleh begitu. Kagak boleh begitu. Ada batasan. Kalaupun togut, tetap kalau dia seorang muslim, orang Islam, tetap kita mengatakan dia sebagai Islam. Akhirnya oleh Umar dipenggal dan kemudian tersungkur, kaku, mati dia. Kemudian waqala, hadis ini waqala, kata Umar berkata, hakadha aqdi liman lam yarda bi qada'illahi wa qada'i rasulih. Kata Umar kepada orang Yahudi, demikianlah aku memutuskan buat orang yang tidak reda terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Ama Rasul aja dia nggak reda ya, dan Rasul memutuskan perkara itu berdasarkan wahyu Allah. Ama Abu Bakar aja nggak reda, apalagi ama aku gitu kan. Gue siapa? Maka satu-satu jalan biar dia reda nih, meninggal dulu, mati dulu gitu sekali. Ada kisah lain Umar tuh kayak begitu memang. Di zaman Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan terjadi goncang, luar biasa. Ada orang munafik itu nggak percaya Isra Mi'raj Nabi itu Mi'raj ke atas. Bagaimana mungkin zaman dulu ya, gimana ceritanya orang Mi'raj ke atas menghadap Allah. Orang munafik itu datang ke Rasulullah nanya, ya Rasulullah, kaifa anta sra'a lailan ila Allah, bagaimana engkau mungkin pergi ke menghadap Allah? Aman tabi, engkau beriman kepadaku? Ya aku beriman, tapi bagaimana, coba jelasin kau ke atas gimana? Nabi nggak bisa jelasin ya kan. Akhirnya kemudian begini deh ya Rasulullah, coba angkat kakimu yang kanan. Diangkat oleh Nabi. Coba angkat lagi dua-duanya. Kata Nabi, gimana mungkin angkat dua-duanya, kagak bisa. Ente gimana mungkin pergi menghadap Allah ngangkat kaki dua-duanya, ini kagak bisa. Itu orang munafik. Kan ngeyel. Ya, ngeyel. Akhirnya kata Rasulullah, antadhab ila Umar. Coba ente pergi ke Umar, tanya bagaimana aku menghadap Allah. Pergi ke Umar, tanya. Diturutin nih. Dia pergi ke Umar. Ditanya sama Umar. Gitu. Kenapa nanya kemari? Aku tanya sama Rasulullah, suruh tanya kemari. Umar begitu juga. Masuk ke dalam, ngambil pedang, dipenggal orang itu. Ente sama Nabi aja nggak percaya, apalagi aku. Sebenarnya ente cuma ngejek doang. Pengen membuat goncangan, terjadi goncangan Isra Mi'raj itu, ingin diperpanas lagi agar orang nggak percaya.
Sampai orang-orang yang pertama kali percaya di kalangan sahabat terjadinya Isra Mi'raj itu Abu Bakar As-Siddiq. Sebutnya As-Siddiq itu Abu Bakar karena dia orang yang pertama mempercayai kejadian Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahas sekalian. Jadi kisah ayat ini setelah mereka itu diputuskan oleh Umar dipenggalnya orang munafik. Apa kata Umar? Hakada aqdi liman lam yarda biqada'illahi qada'i rasulih. Demikianlah aku memutuskan perkara buat orang yang tidak redha terhadap Allah, tidak mau bertahkim kepada Allah dan Rasulnya, dipenggal. Ya. Wa harabal Yahudi, orang Yahudi kabur akhirnya. Kabur, takut dipenggal juga oleh Umar. Ya. Wajah ahlul munafik. Ya. Wajah ahlul munafiqi fasyaqau Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Ja'a ahlul munafik, datangnya keluarga orang munafik datang fasyaqau Umar, dilaporin ke Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Keluarga orang munafik datang dilaporkan ke Umar itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala sallallahu alaihi wasallam Umar an qissatihi. Nah, Umar kemudian diperkarain. Pas diperkarain, Umar cerita tentang kisah itu, perkaranya itu. Faqala, Rasulullah berkata, innahu radda hukmuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Umar, sesungguhnya dia orang ini kenapa aku penggal? Karena dia menolak hukum yang kau putuskan. Hukum Allah, dia menolak hukum Allah. Hukum yang kau putuskan, hukum Allah dia tolak, maka aku penggal. Kemudian faja'a Jibril alaihissalam, Rasulullah bingung maka turun Jibril filhal, dalam keadaan saat itu. Wa nuzilat hazil ayat, Jibril datang mengabarkan ayat yang tadi di atas. Ya. Wa qala Jibril inna Umar huwal Faruq, kata Jibril berkata kepada Rasulullah, inna Umar huwal Faruq, Nabi Muhammad, kata Jibril, Umar itu huwal Faruq. Berarti julukan Faruq dari siapa? Dari Jibril, tentunya atas perintah Allah. Maka disebut Umar Al-Faruqi. Pernah dengar Umar Al-Faruqi? Umar disebut Al-Faruqi. Nah, julukan Al-Faruqi itu yaitu farqun bainal haqqi wal batil. Karena Umar itu enggak senang kalau ada hak dan batil, selalu itu Umar itu berpihak kepada yang benar. Umar itu Al-Faruq, Faruq itu perbedaan antara yang hak dan batil. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi Nabi bingung gitu kan. Umar main penggal aja tuh orang gitu kan. Akhirnya Jibril datang mengabarkan, innahu Umar ya Rasulullah, kata Jibril, huwal Faruq. Sesungguhnya Umar itu dia adalah Al-Faruq. Orang yang membedakan yang hak dan yang batil. Artinya didukung oleh Jibril sekalian. Nah, dari kisah itu kemudian faqala Nabi, kemudian Rasulullah bersabda li Umar, kepada Umar, antal Faruq wa ala hadzal qaul, kata Rasulullah, ya Umar, ente kalau begitu Faruq sekarang, namanya tambah Faruq, berarti Umar Al-Faruqi. Jadi mengerti sekarang sejarah kenapa Umar disebut Faruqi? Jarnya tahu kan? Sebab-sebabnya Umar menyelesaikan dua perkara antara orang Yahudi dan munafik. Nah, mereka berdua memutuskan perkara, menunjuk hakim siapa? Rasulullah. Akhirnya dimenangkan Yahudi. Nggak puas tuh orang munafik, minta kepada Abu Bakar. Diputuskan yang menang Yahudi lagi. Nggak puas lagi, datang ke Umar. Akhirnya Umar bukannya memutuskan perkara mereka, masuk ke dalam, ngasah pisau, dipenggal tuh orang munafik lehernya, mati. Dan kemudian akhirnya keluarga orang munafik mendatangi Rasulullah, minta Umar dihukum, diseretlah Umar ke pengadilan. Akhirnya kemudian Jibril turun yang mengabarkan, memberikan identitas Umar, tambahan nama, innahu huwal Faruq, menandakan bahwa Umar itu benar. Akhirnya Umar disebut oleh Rasulullah, ya Umar, ya, annaka Faruq, sesungguhnya engkau sekarang punya nama Faruq. Gitu Mas sekalian. Nah, itu diantara sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat tadi berkenaan dengan asbabun nuzulnya ayat tadi. Kemudian ayat selanjutnya Mas sekalian.
Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, ta'alu, kemarilah, ila ma anzalallah, agar memutuskan perkara kepada apa yang Allah turunkan. Maksudnya Al-Qur'an. Wa ila rasul, dan kepada perkara yang Rasulullah tetapkan. Ra'aital munafiqina, orang munafik engkau saksikan ya Muhammad, yasudduna anka sududa. Mereka biasanya menghalang-halangi engkau ya Muhammad sududa, agar manusia menempuh jalan yang sesat. Tuh karakter tabiat sifat orang munafik. Jadi dua ayat tadi berbicara tentang orang munafik. Kita simpulkan buat sekalian. Yang pertama, simpulan. Yang pertama, kembali lagi bahwasanya hidup ini pilihan. Ya. Nyari istri kita memilih. Punya anak, memilih juga dalam mendidik anak. Mau dikemanakan tuh anak. Begitu juga pilihan dalam hal kita mengatur hajat hidup orang banyak. Di antaranya kita harus memilih siapa yang menjadi pemimpin yang akan mengatur hajat hidup orang banyak. Apakah agama mengatur itu semua? Diatur. Diatur Bapak sekalian. Kenapa begitu? Karena agama ini diturunkan oleh Allah buat mengatur alam semesta yang ada di bumi. Enggak hanya manusia, tumbuhan, hewan, bagaimana dititipkan oleh Allah buat manusia kepada manusia, diatur oleh agama melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adab kita bergaul dengan manusia, adab kita bergaul sesama dengan tumbuhan, binatang, itu diatur oleh agama. Karena agama ini rahmatan lil alamin. Apakah kemudian terjadi dikotomi dalam agama? Misalnya umat Islam saat udah terjadi perseteruan politik misalnya, nggak usah ngapain, lu mah di masjid aja, kita mah di masjid aja. Jahat politik itu. Kalau ada pemikiran seperti itu salah, saya termasuk saya ini yang memiliki pemahaman keliru orang begitu. Keliru sekali Bapak sekalian. Ya. Kenapa begitu? Karena kita ini kalau nggak memilih jadi komoditas politik kan begitu. Misalnya kita petani nih Pak, petani nggak mau ikut politik itu saat pemilihan atau gimana, capek-capek kita nanam, akhirnya udah berhasil panen. Pas panen pemimpinnya impor beras banyak, kayak sekarang nih impor beras karena harga beras tinggi dia ngimpor, akhirnya jatuh tuh harga beras petani. Berarti komoditas politik bukan petani, komoditas. Kita punya anak sekolahin capek-capek, udah sekuliah, udah mau pengen kerja, akhirnya kemudian pemimpinnya itu ngimpor tenaga kerja dari luar negeri. Banyak yang nganggur anak kita, percuma sekolah di komoditas. Nah termasuk itu tadi Pak sekalian, kaitannya jelas sekali bagaimana ketika seseorang menjadi pemimpin membuat kebijakan yang isinya adalah perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah, pelanggaran agama, melanggar agama, harus menabrak agama, berarti mengandung dosa, mengandung nilai dosa saat kita memilih pemimpin itu. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Di ayat sebelumnya udah kita bahas, ya kan? Ityatabarru alladzina taba'u. Dan ingatlah ketika orang-orang yang dipimpin itu orang yang memimpin berlepas diri dari orang yang dipimpin. Kan udah belum sebelum orang Ustaz Al-Baqarah ada itu. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya dalam hal memilih pemimpin punya konsekuensi dunia akhirat. Konsekuensi dunia penyesalan 5 tahun. Konsekuensi akhirat tanggung nanti kita sendiri. Kalau pemimpin itu tidak amanah. Yang kedua, kita sebagai umat Islam itu setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lepas dari agama. Kisah ayat di atas tadi, bagaimana perselisihan dua orang itu. Mereka kemudian menyelesaikan masalahnya di hadapan Rasulullah, memanggil Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ini menjadi cermin kepada kita. Termasuk ayat yang berbunyi tadi, ya, bahwasanya kita harus bertahkim kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap agama ini. Jangan pernah lepas kehidupan kita perkara apapun dari masalah agama. Jangan picik pandangan kita. Kalau ke masjid baru beragama. Ya, pergi haji baru kita beragama. Bulan puasa datang baca Quran baru beragama. Tapi kalau yang namanya urusan warisan, ya
Udah dah, bagi sama aja dah, gak usah pakai agama-agama segala. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Hati-hati kalau kita punya pemahaman kayak begitu, merasa bahwasanya agama nggak perlu turut campur dalam masalah warisan misalnya kita punya macam itu, delete iman kita, hapus. Ya udah dah, yang namanya semua kalau yang namanya politik kita milih si anu, ya begini kagak beres dah, udah kagak beres, mendingan kita golput aja udah dah, udah begini. Hati-hati. Ya, golput juga punya konsekuensi. Karena kenyataan keadaan sekarang kan begitu. Mbak sekalian. Ya, bahkan dalam kaidah fikih itu yang namanya ada yang akhdud darurai. Setiap kita ini enggak boleh ada pilihan dalam hidup. Harus punya pilihan. Walaupun pilihannya jelek. Semuanya jelek. Ada dua orang semuanya jelek. Tetap fikih itu pakai kaidah ambil yang terkecil kejelekan. Yang terkecil kejelekannya, gitu sekalian. Timbang-timbang, masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Semuanya baik, gitu kan. Ambil yang kebaiknya paling hebat. Masih bisa ditimbang-timbang. Tidak boleh kita tidak memilih. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir yang dapat kita ambil pelajaran di sini, Mas sekalian. Betapa kan ada kaidah fikih begini, ya. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran baik dalam Al-Qur'an atau apa saja itu dengan keumuman lafaz, bukan dengan sebab-sebab turunnya ayat itu. Sebab turunnya ayat itu tadi dipenggal orang. Ya. Tapi kaidah fikih nggak mesti memutuskan perkara kalau ada orang kayak begitu kemudian dipenggal, nggak mesti. Karena yang namanya hukum bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz itu. Jadi sebab turunnya kayak begitu, tapi nggak harus kayak begitu kita menyelesaikan kalau ada orang tuh nggak mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Tuh Bapak sekalian. Ya, kenapa begitu? Karena zaman dulu ada Nabi SAW. Ada Nabi aja orang nggak beriman, nggak percaya, sama siapa lagi? Sekarang kita nggak ada Rasulullah. Ya, hanya ada itu adalah literatur sunnah-sunnah Nabi. Ada ulama Pak Ustadz, ulama juga begitu nggak solid. Terus gimana Pak Ustadz? Pemerintahan juga begitu nggak menjalankan hukum-hukum Allah. Terus gimana Pak Ustadz? Anggap mereka sebagai sebuah maksiat kalau ada orang misalnya berhukum kepada selain Allah, dia berzina dan kemudian dibiarin aja begitu, nggak dirajam, nggak diinin, karena memang kita saat ini salah satunya adalah ya pemimpin kita, pemerintahan kita tidak menerapkan hukum Allah. Kita berlepas diri. Makanya Mbak sekalian, guru saya almarhum Kiai Saman Husni kan selalu ngomong, kalau milih partai Islam. Karena tahu bener gitu kan. Kalau kita udah mengamanahkan lu partai Islam, lu tanggung jawab ya, tanggung jawab ntar. Kan begitu. Partai Islam pilih. Kenapa begitu? Karena itu tadi. Ya, udah mengatasnamakan Islam, kita percaya. Tapi kalau udah abu-abu, apalagi partai komunis itu kan, sosialis, apalagi sekuler kita pilih, kita tahu dia sekuler, anti Islam, kita tahu dia komunis, kita pilih itu Mbak sekalian. Ya Allah ya Rabbi, dampaknya itu ya Allah nanti kalau dia berkuasa, nauzubillah min dzalik. Ini politik Pak Ustadz? Enggak, bukan politik. Ya Mbak sekalian, silakan aja kalau nggak ada setuju. Kenapa begitu? Karena memang selama ini saya ngaji tuh kayak begitu. Nggak pasti ke sono, arahnya itu pasti ke situ Pak sekalian. Termasuk ayat yang kita bahas tadi. Ya, ayat yang kita bahas. Nah, itulah 3 kesimpulan. Tidak hikmah yang dapat kita ambil pelajaran Pak sekalian. Ya, jangan pernah kita main suap, harus berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dan kemudian yaitu tadi ya, jangan pernah memilih pemimpin yang togut tadi, membuat kebijakan, mengajak orang lain agar berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Mudah-mudahan Allah menjaga iman Islam kita. Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah. Allah jaga keimanan, keislaman keturunan kita, anak cucu kita, istri kita. Allah jadikan mereka semua anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wa ala hazihi niyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama kita baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.